Assalamualaikum. Halo, nama saya Nuryanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen konflik di sekolah dalam perspektif manajemen pendidikan bersama Ibu Dr. Kartini MPD. Pendahuluan, manajemen konflik merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam proses interaksi antara guru, siswa, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, konflik tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang baik agar setiap perbedaan pandangan dan kepentingan dapat dikelola secara konstruktif. Kajian teori konflik dalam konteks sekolah dapat diartikan sebagai perbedaan pandangan, nilai atau kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Menurut Mulyasa 2013, manajemen konflik merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Sementara itu, Robbins 2006 menyebutkan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, namun juga dapat menjadi sumber inovasi jika dikelola dengan baik. Kita ke pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat perencanaan, manajemen konflik, organisasi, implementasi, dan evaluasi. Kita ke perencanaan manajemen konflik. Bahwa dalam perencanaan manajemen konflik, dalam manajemen konflik di sekolah merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi potensi konflik, sumber penyebabnya, dan pihak-pihak yang terlibat. Kepala sekolah bersama tim manajemen perlu menyusun strategi pencegahan dan penyelesaian konflik yang berfokus pada komunikasi terbuka, pembinaan karakter, dan kerjasama antar warga sekolah. Misalnya, sekolah dapat merancang kegiatan pembinaan guru dan siswa tentang pentingnya komunikasi efektif serta empati. Selanjutnya, pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian, kepala sekolah membentuk struktur atau tim khusus yang bertugas menangani masalah dan konflik yang muncul. Misalnya, membentuk tim mediasi sekolah yang terdiri atas guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah, dan perwakilan guru. Tim ini berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik antar siswa, antar guru, atau antar guru dan siswa. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, proses penyelesaian konflik menjadi lebih terarah dan cepat. Sementara implementasinya, tahap implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat. Sekolah menerapkan langkah-langkah penyelesaian konflik dengan pendekatan dialog, mediasi, dan konseling. Misalnya, ketika terjadi konflik antar guru dan siswa akibat kesalahpahaman dalam proses belajar, pihak sekolah dapat memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan masalah secara terbuka dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Implementasi ini juga mencakup penanaman nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan disiplin. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas strategi penyelesaian konflik yang telah dijalankan. Kepala sekolah dan tim manajemen dapat melakukan refleksi terhadap kasus-kasus konflik yang telah diselesaikan untuk mengetahui apakah metode yang digunakan efektif atau perlu diperbaiki. Misalnya, setelah konflik antar guru berhasil diselesaikan, sekolah dapat mengadakan evaluasi bersama untuk membahas faktor penyebab dan cara pencegahannya agar tidak terulang. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perbaikan manajemen konflik di masa depan. Misalnya dalam contoh kasus konflik di sekolah. Sebagai contohnya, di salah satu sekolah menengah terjadi konflik antar dua guru mengenai pembagian jam mengajar. Kedua guru merasa memiliki hak yang sama dan menilai keputusan kepala sekolah tidak adil. Kepala sekolah kemudian membentuk tim mediasi untuk mendengarkan pandangan kedua belah pihak. Setelah melalui diskusi terbuka, diperoleh kesepakatan baru yang lebih proporsional dan diterima oleh semua pihak. Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi, keadilan, dan transparansi dalam mengelola konflik di sekolah.
Demikian penjelasan saya terhadap tentang manajemen konflik di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.